ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bagaimana, apakah bisa menyebut Allah dengan memakai gelaran-gelaran seperti Gusti Allah atau Karaing Allah atau Puang Allah, yang dimana gelaran-gelaran tersebut juga biasa dipakai sebagian orang untuk menyebutkannya kepada manusia. Jadi seakan-akan ini gelaran menyetarakan antara Allah dengan manusia ketika itu dipakai untuk menyebut Allah Ta'ala. Baik, itu saja Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dua. Atau kalau mau lebih detail lagi dibagi tiga. Ada nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Seperti nama Ar-Rahman, nama Allah. Itu khusus untuk Allah saja. Ya, kalau ada yang menamakan dirinya Allah, menamakan dirinya Ar-Rahman, itu dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Jelas ya? Yang kedua, ada nama dipakai untuk Allah dan dipakai untuk selain Allah. Qalat imra'atul azizi, berkata istri si Al-Aziz. Saya mau tanya, nama Al-Aziz nama Allah atau bukan? Nama Allah. Nabi Muhammad disifatkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Diseberi dari tiga nama yang terkandung padanya tiga sifat, dan ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia disebut sami'an basira, hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatali faja'alnahu sami'an basira. Jadi katakan sami'an basira. Sami'an basira nama Allah atau bukan? Nama Allah. Ya, jangan ada yang berkata kalau begitu ini kita samakan Allah dengan makhluk. Itu salah ya di dalam memahami. Karena penamaan itu sama dalam penamaan itu tidak mesti sama pada hakikat, tidak mesti. Jelas ya? Terus yang ketiga dari jenis penamaan, ada nama secara umum bisa dipakai untuk selain Allah. Tapi kalau ada makna khusus di situ bagi Allah dan dia memakainya atas makna khusus ini, maka itu dilarang. Seperti nama Al-Hakam. Al-Hakam itu dari nama Allah, Asmaul Husna. Ada seorang sahabat dulu dia itu berkunyah Abul Hakam. Kenapa? Sebab kaumnya kalau berselisih datang kepada dia lalu dia menengahi. Makanya dikatakanlah Abul Hakam. Maka Nabi perintah supaya dia ganti kunyahnya. Karena di situ sifat khusus bagi Allah. Maksud penamaan, sifat khusus bagi Allah. Tapi nama Al-Hakam itu sendiri, itu ada para sahabat yang bernama Al-Hakam, nama sahabat yang lain. Ada di buku-buku biografi, sahabat bernama Al-Hakam. Berarti penamaan di situ itu karena makna yang terkandung dia gunakan untuk penamaan dirinya. Dan makna ini khusus untuk Allah, itu enggak boleh. Tapi kalau asal penamaan, tidak ada masalah. Baik itu terkait dengan penamaan. Datang juga di dalam sebagian hadits, ya. Boleh seorang itu berkata kepada tuannya, ya, Sayyidi, tuanku. Atau dia katakan, Rabbi, pemilikku. Padahal Sayyid dan Rabb itu juga nama dari nama Allah. Baik, jadi itu rincian ya di dalam permasalahan. Karena itu kalau ada, misalnya sekarang kita masuk ke dalam penggunaan kata Gusti, Karaeng, Puang untuk Allah. Padahal itu dipakai juga untuk manusia.
Jawabannya itu di dalam bahasa orang kan berbeda-beda. Kalau bahasa itu maksudnya adalah pengagungan kepada Allah, tidak ada bentuk kekurangan, maka itu enggak ada masalah dari arah pengabaran namanya. Mimbab al-ikhbar. Sekedar pengabaran enggak apa-apa. Tapi syaratnya ada 2. Syarat yang pertama menunjukkan keagungan untuk Allah. Syarat yang kedua tidak ada makna kekurangan padanya. Tidak ada makna kekurangan. Itu saja, kalau terpenuhi 2 syarat itu boleh dia mengabarkan. Iya. Adapun dipakai untuk makhluk juga, untuk orang lain juga, saya sudah terangkan bahwa di antara Asmaul Husna ada yang dipakai untuk makhluk juga. Ya. Karena kaidahnya memang sama dalam penamaan, itu bukanlah menunjukkan kesamaan dalam hakikat dan dalam kenyataan. Ya wallahu ta'ala alam.